Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin bahas kembali mengenai integral parsial ya. Nah, integral parsial ini merupakan salah satu teknik untuk menyelesaikan integral. Oke, di sini sebelum ketemu rumus dari integral parsial, ada syarat bahwa kedua fungsi, katakanlah fungsi f dan fungsi g, terdiferensialkan. Nah, sehingga pada persamaan pertama di sini kita diferensialkan, kemudian kita anti diferensial atau integral ya. Jadi kita integralkan sehingga diperoleh persamaan keempat. Nah, dengan memisalkan si fx-nya ini adalah U dan gx-nya itu adalah V, maka ketemulah di sini persamaan yang terakhir, yaitu yang kita sering kenal persamaan ini dengan persamaan untuk menyelesaikan integral yang disebut integral parsial. Ya. Oke, langsung ke contoh ya. Di sini ada 3 contoh. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah integral dari x cos x dx. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Gitu. Nah, tadi kita sudah lihat pada persamaan terakhir ya. Jadi integral ini akan kita selesaikan dengan integral parsial integral U. Di sini integral dari V, U dikalikan V, integral V terhadap U. Nah, kita harus namanya parsial ya, berarti kita akan memecah-mecah gitu kan. Nah, bagaimana agar soal ini kita bisa pakai integral parsial, maka kita harus temukan dulu ya. Jadi kita misalkan U-nya. Nah, U-nya siapa nih? Nah, U-nya itu adalah kalau seperti ini kita ambilnya adalah X ya. Sehingga turunan U terhadap X-nya itu nanti adalah 1. Nah, dengan kata lain, turunan DU adalah DX gitu kan. Nah, kemudian kita bisa tulis gini ya. DU-nya adalah DX. Nah, sedangkan di sisi lain kita juga butuh si DV-nya ini. Nah, DV-nya siapa ya? Berarti sisanya. Suku sisanya adalah cos X dx gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kita butuh V juga ya. Nah, sehingga untuk memunculkan si V ini bagaimana? Maka kita integralkan ke dua ruas. Nah, di sini. Nah, sehingga ruas kiri itu adalah V dan ruas kanan itu adalah integral dari cos sin X. Nah, ya ini karena integral tak tentu ya. Mungkin teman-teman bisa melengkapinya dengan suatu konstanta, katakanlah C1. Nah, sehingga dari sini kita bisa menemukan ya, ini saya buat ya dari sini ya. Nah, sehingga kita tulis kembali rumus ini ya, integral dari X cos X dx. Ya, itu kita bisa tulis ya dengan yang ini, gitu kan. Nah, kita tulis kembali. Maka integralnya itu adalah integral dari U. U-nya siapa? U-nya adalah X. Ya kan? Nah, dv-nya siapa? dv-nya itu adalah cos X dx. Nah, ini maka kita bisa tulis kembali. Kita tulis kembali ya. Cos X dx. Nah, ini sama dengan U kali V. Berarti X dikalikan sin X min integral dari si V-nya itu. V-nya siapa? V-nya adalah sin X. Nah, kemudian DU-nya siapa? DU-nya di situ adalah kebetulan DX juga. Nah, sehingga itu tulis X sin X itu adalah dikurangi dengan integral dari sin. Ya,
Berarti di sini adalah min cos X. Nah, jangan lupa karena ini adalah integralnya tak tentu, maka akan ada suatu konstanta C. Nah, ya. Nah, sehingga hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah X sin X plus cos X plus C. Nah, atau kalau misalnya dulu teman-teman mungkin yang sudah melewati SMA ya. Nah, itu setahu saya ini pelajaran SMA ya. Ya, jadi misalnya ada integral seperti ini, maka kita bisa selesaikan seperti ini X, yang di sini adalah cos X. Nah, yang di sini adalah diferensial, yang di sini adalah integral. Ya. Nah, sehingga kita turunkan dari X-nya apa? 1. Ya kan, turunan 1, 0. Kemudian cos X turunannya apa? Sin X. Bukan turunan, ding, integral. Nah, kemudian cos integralnya sin integralnya apa? Yaitu min cos X. Nah, kemudian cara mengerjakannya di sini ada panah, ini positif, ini negatif. Nah, berarti hasilnya apa? Sama saja nanti integral dari X cos X dx itu adalah, nah ini ya, ya berarti yang ini dulu ya. Nah ini. Nah, ini dulu. Nah, berarti sini adalah kita tulis X sin X, ya kan? Nah, kemudian yang kedua ini. Nah, berarti di sini adalah min kali min ya, berarti plus cos. Nah, jangan lupa karena integralnya integral itu maka akan ada konstanta C. Nah, ya, nah, ternyata hasilnya juga sama. Oke, kemudian yang kedua, nah kalau seperti ini bagaimana, gitu kan? Nah, ini integral parsial itu sebenarnya mudah, hanya saja kadangkala kita salah dalam mencari U dan V, memisalkan U dan V-nya. Nah, contoh seperti ini ya. Misalnya cara pertama. Nah, yang kita misalkan itu adalah U-nya, misalnya teman-teman pilihnya adalah turunan U-nya itu adalah X. Maka turunan U terhadap X itu adalah 1. Ya kan? Nah, berarti DU sama dengan DX. Nah, di sisi lain, ya kan? Di sisi lain itu kita cari V. Nah, berarti di sini adalah ln X. X. Nah, sehingga integral dari V di sini ya itu sama dengan V. Nah, di sini kan kita butuhnya, ini kan tanda tanya sendiri kan. Nah, ayo integral dari yang ini. Nah, kita otomatis kan akan mencari dulu si ln X-nya ini kan. Nah, semakin panjang atau semakin pendek cara pertama ini. Nah, ini pertanyaannya di sini. Nah, coba kita cari cara yang kedua, yaitu cara kedua. Nah, pemisalannya diganti gitu. Nah, kita carinya yang U-nya itu adalah silennya X ya. Nah, sehingga dengan mudah turunan U terhadap X, nah kan? Di sini berarti yang ruas kanan lennya itu adalah seper X. Nah, sehingga nanti kita butuhnya itu adalah DU-nya ya. Nah, sehingga DU-nya itu adalah seper X, ya kan? Nah, kemudian di sisi lain dv-nya itu karena dx-nya sudah di sini tinggal ini ya, tinggal x dan dx. Nah, maka di sini pemisalnya adalah x dx. Nah, sehingga integral dari ini dv dan x dx di sini adalah v
Nah, integral si X-nya apa? Berarti kan setengah X kuadrat plus C. Kalau mau dikasih C ya nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa, nanti C-nya ditaruh di akhir. Gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan integral parsial, integral dari X ln X dx, itu kita bisa tulis ya. Di sini adalah U. U-nya siapa? U-nya adalah ln X. Nah, kemudian V. V-nya siapa? V-nya adalah setengah X kuadrat. Ya. Kemudian main integral VDU. Main integral V. V-nya adalah setengah X kuadrat. Ya kan? Setengah X kuadrat. Nah, kemudian DU. Nah, DU-nya apa? Yaitu seper X. Nah, sehingga di sini kita bisa dengan mudah menyelesaikan. Kalau ini kan udah tinggal hasilnya ya. Di setengah X kuadrat dikalikan ln X min, ya. Berarti sini integral dari setengah X dx. Nah, kemudian di sini setengah X kuadrat ln X min. Nah, di sini integralnya adalah setengah kali setengah X kuadrat. Nah, jangan lupa di sini akan ada C. Nah, oke. Konstanta karena integralnya di sini nggak ada batasnya ya. Atau dinamakan integral tak tentu. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah setengah X kuadrat ln X min 1/4 X kuadrat plus C. Nah, sehingga kita harus pintar-pintar nih milih cara pertama apa cara kedua. Itu yang kita misalkan sebagai U dan dV-nya itu juga diharapkan bisa mempercepat penyelesaian kita. Jangan sampai malah justru buntu kan. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga seperti apa gitu. Nah, yang ketiga ini saya kasih awalannya saja ya. Jadi di sini kan ada akar T-nya ya. Nah, bagaimana sehingga kita bisa bekerjakan dengan mudah? Maka kita misalkan dulu. Jadi kalau yang ini stepnya ada 2 langkah, yaitu kita misalkan P-nya itu adalah akar T. Maka di sini kita bisa, ini pemisalan dulu ya. Nah, itu adalah setengah T pangkat min setengah. Ya. Nah, kemudian si T-nya itu DT-nya apa? Kan kita butuhnya T kan. DT-nya berarti adalah DP per setengah. Setengahnya gini aja ya tulisnya ya. Biar jelas. Atau ditulis seperti itu juga nggak apa-apa. So, kita bisa tulis DP-nya itu adalah 1/2 akar T. Gitu. Kalau mau 2 akar T ya. Nah, padahal akar T-nya sendiri itu adalah P. Sehingga tulisnya adalah DP per 1/2 P. Nah, atau kita bisa tulis lagi si hasilnya itu adalah 2P dP. Nah, sehingga soal tersebut kita bisa misalkan sehingga menjadi integral dari 2P dikalikan sin P dP. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa selesaikan dengan integral parsial. Nah, ini caranya seperti cara yang pertama.
Oke, gitu ya. Nah, silakan nomor 3 ini hasilnya ditulis pada kolom komentar. Ingat, nah hasil akhirnya dalam T ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.